Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan putusan uji materi tentang batas usia minimal Capres-Cawapres sudah masuk tahap finalisasi. Rencananya putusan itu akan dibacakan oleh MK pada Senin mendatang. Sementara di sisi lain dukungan agar Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Apa saja opsi yang mungkin diambil oleh MK dan apa pula konsekuensi politiknya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Refli Harun dan juga pakar politik yaitu ada Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak semua. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Bang Refli Harun terlebih dahulu. Dalam pengamatan Bang Refli ini, MK bakal setuju atau tidak dengan perubahan batas usia Capres dan Cawapres? Kalau MK memutuskan dengan hukum dan konstitusi, bahkan jangankan setuju, menurut saya legal standing-nya pun harus ditolak dari awal. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena pemohon yang mengajukan permohonan itu tidak memiliki legal standing, baik itu perseorangan maupun partai politik. Kalau partai politik misalnya seperti Partai Garuda misalnya atau PSI, harusnya yang diajukan itu bukan usia 35 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, tapi yang harus diajukan harusnya penghapusan presidensial threshold. Kalau penghapusan presidensial threshold, maka mereka memiliki kerugian konstitusional karena gara-gara mereka tidak memiliki kursi di DPR karena tidak lolos parliamentary threshold, maka mereka tidak bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kalau kita nalarnya sehat kan begitu. Yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan materinya misalnya, maka partai atau perorangan yang mengajukan permohonan tersebut harus bisa membuktikan kerugian konstitusional apa yang mereka derita dengan tidak bisa mengajukan calon. Karena baik pengaju perseorangan maupun partai politik itu tidak punya rencana untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Dan jangan lupa, ini kan untuk calon presiden juga. Kalau misalnya dikaitkan dengan Gibran, Gibran itu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang harusnya PDIP, tapi PDIP kan sudah menentukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Nah, saya itu bukan tidak paham soal behind the scenes-nya ya, soal politiknya, tapi saya ingin mengatakan harusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu melayani itu. Jadi dari awal from the beginning harusnya sudah ditolak itu legal standing-nya karena tidak memenuhi. Nah, ini alih-alih menolak legal standing-nya, bahkan secara substansi MK ada gelagat untuk mengabulkan. Padahal kita tahu bahwa soal usia itu bukan soal konstitusionalitas. Soal usia itu adalah soal yang sifatnya open legal policy. Kita mengatakan apakah usia 40, 45, 35 untuk menjadi patokan sebagai calon presiden, itu semata-mata adalah kewenangan pembentuk undang-undang dengan dua hal. Satu, tidak bertentangan dengan konstitusi secara jelas dan pada konteks ini tidak ada ketentuan konstitusional yang dilanggar. Dan yang kedua adalah pembatasan usia itu tidak berlebih-lebihan atau logis atau masuk akal. Misalnya ditetapkan bahwa calon presiden itu berusia 70 tahun minimal, nah itu nggak masuk akal. Tapi kalau 40 tahun, menurut saya itu adalah batas usia yang reasonable, yang dipraktikkan negara lain juga. Walaupun saya tahu dulu kita pernah mempraktikkan 35, negara lain juga ada yang 35, ada yang 40 dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, itu adalah ranah pembentuk undang-undang. Dan tidak mungkin dikatakan inkonstitusional usia 40 tahun itu kalau sekali lagi kita bicara mengenai perspektif hukum yang lurus Bang Refli, dengan konstitusi begitu. Bang Refli, karena informasi terakhir yang kami terima kabarnya soal uji materi tersebut sudah masuk ke tahap finalisasi. Apakah artinya ini akan dikabulkan atau malah sebaliknya? Mas Burhan juga kami tunggu komentarnya sesaat lagi hanya di Kabar Petang.